Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan, diaku sebagai umat beliau, dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji hadis yang ke-138. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Asani wal ishruna, hadis yang ke-22 dari bab ke-13, yaitu tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. An Abi Muhammad, an Abi Muhammadin, dari sahabat Abu Muhammad Abdillah, itu nama kunyahnya adalah Abu Muhammad, nama kunyah. Kalau nama beliau, sahabat ini adalah Abdullah. Abdullah. Yaitu adalah Abdillah, yaitu adalah Abdullah ibni Umar. Ibni Amr, kalau ada wawunya ini dibaca Amr. Kalau nggak ada wawunya dibaca Umar. Ya. Bedanya itu. Jadi ini adalah Amr. Yaitu beliau adalah putranya Amr bin Al-As. Ya, putranya Amr, putranya Al-As. Ya, jadi cucunya Al-As. Ya, Al-As ini adalah tokoh Quraisy. Ya, tokoh Quraisy itu ketemu silsilahnya sampai Nabi. Ya ke atas itu ya. Sampai Lu'ai, yaitu ketemu di sana. Itu termasuk Quraisy. Tokoh Quraisy yang suka mencela Nabi. Ini Al-As ini. Suka sekali dia mencela Nabi, menyakiti Nabi. Ya, kalau ketemu apa-apa itu ya, itu selalu dijadikan bahan untuk menyakiti Nabi. Itu Al-As. Ayahnya Amr bin As. Jadi ayahnya Amr itu. Ya, pernah suatu ketika Al-As bin Wa'il, namanya Al-As ini putranya Wa'il, itu menjumpai Nabi. Dia itu tidak percaya kepada hari akhir. Dia nggak percaya nanti kalau dibangkitkan, itu nggak percaya Al-As ini. Maka dia menjumpai Nabi membawa tulang belulang itu ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi, apakah nanti seperti ini? Kami dibangkitkan. Kalau udah seperti ini, apakah kami akan dibangkitkan? Ya, dia nggak masuk akal gitu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW ya diajarkan oleh Allah itu dalam surah Yasin, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan wahai Muhammad, yang nanti akan menghidupkan ya yang dulunya menciptakan.
Kemudian dibalik kan kalau kamu tidak percaya kalau tulang belulang ini nanti bisa dibangkitkan, terus kamu dulunya seperti apa gitu? Kamu dulunya nggak ada apa-apa, jadi sekarang ada, apalagi dari tulang. Tidak ada apa-apa aja Allah bisa menciptakan, apalagi dari situ. Maka diamlah Wa'il ini. Dia selalu berupaya mencari-cari gitu ya, yang bisa menjatuhkan Nabi di depan umum bahkan itu Wa'il ini. Orangnya memang kritis ya, dan itu tadi tokoh Quraisy. Tapi Nabi menghadapinya dengan sabar, ya tidak kemudian mencela juga tidak. Bahkan Allah sendiri yang kemudian mencelanya, mencela Wa'il ini, mencela Al-As ini, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berduka. Beliau ditinggal wafat oleh anak beliau yang sangat dikasih, yaitu bernama Ibrahim. Maka kemudian Wa'il ini, Al-As ini ya, Al-As ini kemudian mencela Nabi, mengejek Nabi. Lihat ini Muhammad, dia terputus keturunannya. Ya, dia terputus keturunannya. Diejek sama Al-As ini. Maka kemudian turun surat Al-Kautsar. Jadi turun surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu yang ketiga itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, yang membencimu itu adalah dia yang terputus. Itu Allah. Nabi diam tidak membalas ya. Allah sendiri yang kemudian membalas ya kekasihnya dicela oleh musuh Allah itu yang dilepas. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sabar, ya, beliau itu tidak langsung membalas. Kalau beliau membalas, binasa itu semua. Bahkan semua orang kafir Quraisy itu kalau Rasulullah membalas yang mereka lakukan terhadap beliau itu binasa semua. Tapi Rasul tidak membalasnya. Ya, barangkali dia sekarang tidak mau beriman, tetapi barangkali nanti anaknya, cucunya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti ini. Ya, Al-As punya putra namanya Amr, itu dulunya juga memusuhi Islam sampai pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi sampai 7 tahun itu Amr bin As itu berada pada pihak musuh. Bahkan perang Uhud itu Amr bin As itu salah satu komandan perang bersama Abu Sofyan. Ya, memusuhi Nabi sampai seperti itu. Tapi kemudian tahun ke-7 Hijriah Amr bin As masuk Islam. Bahkan ketika Amr bin As masuk Islam menjadi berbalik menjadi pahlawan Islam. Ya, ini ya. Dengan Amr bin As tadi ya masuk Islam, maka setelahnya itu yang membuka Mesir. Yang membuka dakwah di Mesir itu Amr bin As. Jadi kalau megahnya dakwah di Mesir, salah satu yang membukanya itu adalah sahabat Amr bin As. Itu ada Al-Azhar di sana, ada ya Sunni yang begitu megah di Mesir itu. Yang membuka dakwah di sana adalah Amr bin As. Tidak terbayang pahalanya Amr bin As itu ya. Sangat besar sekali itu jasanya Amr bin As. Dan putranya juga ya, putranya Amr bin As ini yang namanya Abdullah bin Amr bin As ini itu juga pahlawan Islam. Jadi kesabaran Nabi dengan Al-As tadi itu, meskipun Al-As itu terputus dia, tercela dia, tetapi anaknya menjadi pahlawan Islam dan cucunya juga menjadi pahlawan Islam. Bahkan Abdullah bin Amr bin As ini terkenal alim dan abid. Selain juga pejuang, beliau juga sangat dalam ilmunya, termasuk sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak mengizinkan sembarang sahabat untuk mencatat apapun yang berasal dari Nabi, kecuali beberapa sahabat saja yang dipilih oleh beliau. Salah satu sahabat yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Luar biasa. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 700 hadis. 17 diantaranya adalah muttafaqun alaih. Ini salah satu hadisnya. Ya ini Bukhari ya. 17 diantaranya adalah muttafaqun alaih. 8
kemudian adalah dari riwayat Imam Bukhari. Jadi dari riwayat Imam Bukhari ada 25 hadis, kemudian dari riwayat Imam Muslim ada 20 hadis. Beliau wafat tahun 65 Hijriah pada usia 72 tahun. Ya, kenapa hanya 700 hadis? Sebenarnya beliau banyak sekali hadis yang beliau hafalkan karena termasuk ibaratnya kiainya para sahabat itu Abdullah bin Amr bin As itu. Cuman karena beliau tinggalnya tidak di Madinah, tidak di pusat ilmu saat itu, beda dengan Abu Hurairah yang tinggalnya di Madinah, orang berdatangan kemana-mana ke Madinah untuk mencari ilmu, datang ketemu Abu Hurairah, kemudian meriwayatkan hadis terus, sehingga menyebar luas yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As tinggalnya di Mesir, ya tinggalnya di Mesir, kemudian Kufah, pindah-pindah tidak di Madinah, dan itu sedikit yang mendatangi beliau untuk belajar, sehingga tercatat di dalam rawi-rawi hadis itu hanya 700. Tapi sebenarnya sangat banyak dari beliau. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan. Arba'una ada 40 khoslatan, jadi tamyiz itu adalah hal atau tingkah kalau bahasa Jawa ini, ya. Ada 40 hal yang itu merupakan amal baik. Nah, di sini memang tidak disebutkan oleh Nabi, tidak dirinci oleh Nabi, 40 ini apa saja. Ya, sehingga kemudian umat termasuk kita ini adalah tidak kemudian hanya memilih 40 ini. Kalau dirinci oleh Nabi, maka kemudian umat nanti hanya akan memilih 40 dan meninggalkan yang lain. Barangkali seperti itu. Maka 40 ini tidak disebutkan, tidak dirinci oleh Nabi. Ya. Sehingga kemudian umat Islam melakukan amal baik sebanyak-banyaknya. Barangkali di antara amal baik kita itu masuk di dalam 40 ini. Nah, itu rahasianya. Rahasianya seperti itu. Jadi tidak semua harus dijlembreng. Tidak semua harus dijlembreng. Maka ini menjadi rahasia. Juga rahasia usia kita ada di umur berapa itu tidak diberitahukan. Ya, kita umur berapa nanti akan meninggal tidak ada yang tahu. Supaya apa? Supaya kita selalu siap. Jangan kalau kita dikasih tahu umur kita, oh umur kamu misalkan 70 tahun gitu ya. Oh, sekarang masih 40 tahun, masih 30 tahun. Wah, masih ini bebas. Nanti begitu setahun atau setengah tahun nanti dipepetin baru tobat. Ya, itu kan. Jadi akan ini sekali itu ya, akan dimanfaatkan oleh nafsu. Maka kita tidak tahu usia kita, ya, apakah masih 10 tahun, apa 20 tahun, atau tinggal beberapa hari kita tidak tahu. Maka dari itu dirahasiakannya usia kita agar kita senantiasa bersiap-siap diri. Barangkali sebentar lagi tidak lama lagi kita wafat. Sayang kalau kita wafat dalam posisi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasianya kenapa 40 ini tidak dirinci oleh Nabi, dan para ulama juga tidak berani merincinya gitu ya. Hanya kemudian beberapa saja disampaikan, di antaranya adalah menjawab salam. Kemudian mendoakan orang yang bersin, didoakan. Ketika bersin didoakan. Kemudian menyingkirkan dari duri dari jalan. Itu beberapa ulama, tapi tidak kemudian rinci 40-nya adalah ini, tidak ada ya menyampaikan seperti itu. Kalaupun ada itu tidak kuat ya. Jadi itu rahasianya. Kemudian disebut oleh Nabi a'laha, yang paling utama ini adalah manihatul anzi. Itu adalah meminjamkan, al-anzi ini adalah dimaknakan sebagai kambing kambing betina yang penuh susu, ya, kambing betina. Jadi dipinjamkan kambing betina untuk diperah susunya. Ini kalau tidak karena keluasan hati, tidak mau orang seperti ini. Sudah jelas tinggal diperah, dipinjamkan orang supaya untuk diambil susunya. Setelah diambil susunya dikembalikan lagi itu kalau tidak karena keluasan hati, kelapangan hati, dan kedermawanan, ini sulit. Ya, ibarat kita sudah siap panen, kemudian
diminta orang untuk memanen gitu. Jadi ini, ketika kita bisa mengalahkan ya nafsu kita, ya maka itulah perjuangan sebenarnya. Itu banyak sekali ya, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita sukai, kemudian kita relakan untuk kita berikan. Nah itu adalah kebaikan yang sangat tinggi nilainya. Bukan kebaikan yang tinggi itu kalau kita sudah tidak merasa tidak butuh, ya kita berikan ke orang lain. Itu biasa aja, bahkan itu ya kalau itu tidak manfaatkan orang lain karena memang dia juga tidak butuh, itu menjadi barang yang mubazir begitu. Ya sudah jelek, pakaian sudah robek-robek, sedekah. Enggak begitu. Justru kalau yang bagus adalah pakaian yang paling kita sukai, paling bagus, paling mahal barangkali ya kita punya, kita sedekahkan. Nah, kalau bisa seperti itu, maka itu ya nilainya sangat eh, sangat tinggi sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini berat sebenarnya ya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, ma min amilin. Tidak ada. Ma ini manafi min amilin. Ada isim nakirah didahului dengan min, jadi majrur dia amilin. Jadi artinya adalah tidak ada seorang pun yang melakukan atau yang beramal. Yang dimaksud adalah tidak ada seorang muslim pun yang melakukan amal, ya'malu dia melakukan amal, bi khoslatin minha, dengan salah satu dari 40 hal tadi, salah satu saja yang dia lakukan, ya, seorang muslim manapun melakukan itu, roja'a sawabiha, yang dia mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'udiha, dan dia membenarkan janjinya terhadap 40 hal tadi. Jadi siapa yang menjanjikan ya adalah Allah dan Rasulnya. Yang berhak mengatur agama ini itu Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dari Allah dan Rasulnya ya kita sudah nggak ada lagi pertanyaan. Ya, sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis sahih, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nggak usah kita tanya-tanya kok begini, nggak usah ya. Pokoknya kalau dari Allah dan Rasulnya kita terima ya. Dan lagi-lagi ini dirahasiakan 40 hal ini agar kalau kita melakukan amal kebaikan apapun, mudah-mudahan salah satu dari arba'una khoslah, tidak dirinci oleh Nabi. Kalau kita melakukan pas kebenaran salah satu dari 40 ini dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, maka illa adkhalahullah, kecuali akan memasukkan, yaitu Allah akan memasukkannya biha, dengan salah satu hal dari 40 hal tadi, akan dimasukkan al-jannata, ke surga. Satu saja masuk surga, apalagi banyak ya. Oleh karena itu kita tidak jemu-jemu melakukan kebaikan ya, dan tidak pilih-pilih melakukan kebaikan. Ya, semampu kita melakukan, kita lakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan masuk surga. Yang surga itu dijelaskan oleh Nabi ya, tingkatan-tingkatannya tertinggi adalah Jannatul Firdaus, dan paling tinggi di kaplingan Firdaus adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Itu disebut al-wasilah, yang paling tinggi. Nah, paling rendah derajatnya surga itu disebutkan adalah mereka satu orang mendapatkan satu kaplingan yang milik dia itu nanti adalah selama 1000 tahun jalan. Itu kaplingan dia, orang terendah derajatnya di surga. Itu mendapatkan 1000 tahun perjalanan. Kalau kita di kapling di dunia 100 meter persegi udah berapa ratus juta, apalagi di Jakarta. Ya, itu hanya seluas gini, sempit sekali ya. Ya, tadi di akhirat nanti 1000 tahun dengan pelayan yang begitu banyak. Itu Allah Maha luas anugerahnya. Dan kita yakin akan janji Allah itu melalui sabda nabinya. Ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Hadis sahih Imam Bukhari. Al-manihah, yang dimaksud dengan manihah
diartikan oleh Imam Nawawi adalah ayyutiyahu iyyaha, itu dengan meminjamkan kambingnya itu liyakula labanaha, supaya orang itu bisa mengambil susunya. Summa yaruddaha ilai, kemudian dikembalikan ya kambing tadi itu ke pemiliknya. Jadi yang mendapatkannya pemiliknya kambing tadi, pemilik kambing tadi. Ya, itu. Jadi intinya adalah kemudian kita melakukan kebaikan saat kita senang ya terhadap sesuatu, itu kita bisa sedekahkan. Nah, itu nilai dari kebaikan yang tinggi. Asalisu wal ashruna, hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. An Adi ibni Hatim, itu dari sahabat Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim. Ini kalau kita baca sahabat Adi bin Hatim, ya, terjemah dari rawi hadis ini. Ya, beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah, yaitu pada bulan Sya'ban. Ya, kemudian beliau adalah termasuk orang yang dermawan, termasuk orang yang mulia, ya, sahabat yang mulia. Dan beliau sangat rindu dengan sholat. Nah, ini Adi bin Hatim ini rindu dengan sholat. Jadi ke sholat berikutnya itu beliau rindukan. Gitu. Ketika menjelang waktunya itu beliau seperti mau ketemu kekasih, ya. Waktu mau ketemu kekasih itu seperti apa ya, senangnya gitu ya. Itu ketika dia mau sholat. Ya, jangan ya seperti orang yang waduh udah zuhur, waduh kok sudah asar, ya. Seolah-olah waktu senang-senangnya itu terputus dengan adanya sholat. Ini berkebalikan dengan Adi bin Hatim, merindukan waktu sholat itu. Ketika datang waktu sholat itu seperti apa? Senangnya seseorang ya, ketika bertemu kekasih. Itu Adi bin Hatim, masya Allah ya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 66 hadis dan wafat pada tahun 68 Hijriah. Itu sekilas mengenai sahabat Adi bin Hatim. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Adi bin Hatim. Qala, berkata sahabat Adi bin Hatim, sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sami'tu itu kuat sekali, lebih kuat sami'tu daripada qala. Ya, qala Rasulullah SAW dengan sami'tu Rasulullah itu lebih kuat sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sami'tu Nabi atau sami'tu Rasul itu jelas, ya, tegas bahwa beliau memang tersambung dengan Nabi karena mendengarkan Nabi langsung. Beda dengan qala Rasulullah, itu beliau bisa berasal dari sahabat yang lain. Ya, bisa seperti itu, bisa dari sahabat yang lain. Tapi kalau sami'tu berarti beliau ada di majelisnya Nabi. Ya, maka tentu siaran langsung dan siaran tunda berbeda. Ya, pasti lebih utama siaran langsung. Apalagi bisa bertemu, ya, bermuajah atau dalam majelis itu lebih utama lagi. Ya, tapi yang ngaji sudah alhamdulillah, kalau masih mau ngaji masih alhamdulillah, syukur ya. Jadi ini kuat, ya, sambungannya. Ya. Yaqulu, beliau bersabda. Jadi aku mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamroh. Ittaqun naro. Takutlah kalian kepada api neraka. Jadi simbol dari murka Allah itu api neraka. Ya, karena nanti di akhirat itu hanya ada dua tempat, tidak ada lagi tempat yang lain, yaitu surga dan neraka. Surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah tempat menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya takut kepada api neraka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga takutlah kepada api neraka. Bukan apinya yang karena takut itu, tapi karena murkanya Allah. Karena kita tidak dikasih sayang oleh Allah, itu yang kita takut. Kita disingkirkan oleh Allah, itu yang kita takutkan.
walau bisyikki tamrotin, meskipun hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma itu satu kurma dibelah, dipotong atau dicuil. Ini ya, dengan secuil kurma. Jadi secuil kurma kita sedekahkan itu bisa menjadikan hujah kita di hari akhirat. Bisa menjadikan kita diringankan ya dari api neraka atau bahkan dibebaskan dari api neraka meskipun secuil kurma gitu ya. Tapi ya tentunya maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya kalau mampunya segitu, dia mampunya satu kurma, dia punya memang satu kurma dan untuk dia itu setengahnya, setengah dia sedekahkan, itu bisa menjadikan dia terbebas dari api neraka. Tapi bukan untuk orang yang punya kurma segudang dikasih secuil kurma, ya bukan ya. Artinya sedekah semampunya, itu semampu sesuai levelnya. Kalau level dia memang punyanya satu piring nasi saja dan disedekahkan separuh nasi, separuh piring kepada orang lain, itu seperti itu. Karena mampunya hanya satu piring. Aku kita bisa bisa beli ratusan piring, ngasih setengah piring, ya tidak seperti itu. Kita punya uang jutaan, kemudian kita ngasihnya hanya 500 rupiah, ya tidak seperti itu. Itu lihat sahabat-sahabat Nabi, sahabat Sayyidina Umar sedekah separuh hartanya, Sayyidina Utsman seperempat hartanya. Tapi seperempatnya Sayyidina Utsman lebih banyak daripada separuhnya Sayyidina Umar. Karena kekayaan Utsman jauh lebih kaya daripada Sayyidina Umar. Di seperempatnya Sayyidina Utsman lebih banyak daripada setengahnya Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar seluruhnya. Tapi seluruhnya Sayyidina Abu Bakar masih lebih banyak setengahnya Sayyidina Umar. Masih lebih banyak lagi seperempatnya Sayyidina Utsman. Jadi ada ininya, ada proporsinya gitu ya. Tapi ya tentu tadi menegakkan semuanya itu lebih berat. Yang lebih berat daripada hanya setengahnya. Ya jadi ada sisi lain juga. Kemudian setengah juga lebih berat daripada seperempatnya dan seterusnya. Jadi sesuai porsinya. Maka dari ini Nabi mendorong kepada kaum muslimin sedekah semampunya meskipun hanya secuil kurma. Kalau kamu punya hanya satu kurma. Jadi mentang-mentang punya satu kurma nggak mau sedekah. Karena saya punya hanya satu, gimana mau sedekah? Cuil kasih. Punya satu roti saja hari itu, cuil rotinya untuk yang lain. Dan Sayyidina Ali lebih dari itu. Sayyidina Ali itu pernah suatu hari bekerja, pamit kepada istrinya Fatimah untuk bekerja untuk buka puasa. Hari itu bekerja, hari itu makan. Itu Sayyidina Ali. Sangat miskin papa itu Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bekerja hari itu, karena hari itu puasa, dia dan istrinya puasa, dan mendapatkan upah untuk dibelikan sepotong roti. Ya ini dia akan dimakan dengan istrinya, itu Sayyidina Fatimah. Maka ketika dibawa roti itu ada pengemis. Minta rotinya, dikasih separuhnya. Pengemis tadi kurang, ini masih ada di keluarga, dikasih semuanya. Sayyidina Ali balik ke rumah, ya mana yang untuk buka kita? Sudah aku sedekahkan ke orang miskin. Ya. Kemudian Sayyidatina Fatimah tidak marah ya, karena tahu itu menyimpan kebaikan yang tidak ternilai harganya. Kalau kita nggak bisa, makom kita berbeda. Maka tempatkan diri kita sesuai makomnya. Kalau kita makomnya tidak seperti makomnya Sayyidina Ali, ya jangan seperti Sayyidina Ali. Makom kita tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, ya jangan seperti Abu Bakar. Kita sedekahkan semua harta kita. Setelah itu kita nggak punya apa-apa, malah jadi peminta-minta, malah nista hidup kita. Karena keimanan kita tidak sama dengan para sahabat itu. Ya kita ikuti, kita teladani sahabat itu sesuai kemampuan, batas kemampuan kita. Kita mampu setiap hari 5.000 ya 5.000 tiap hari. 2.000 ya 2.000 itu kita tiap hari. Ya, kalau kaya 2.000 ya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bukan hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, sanadnya sama. Ini muttafaqun alaih. Maka kalau hadis derajatnya muttafaqun alaih itu sanadnya sama sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini sangat kuat sekali. Karena ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sanadnya berbeda, tidak muttafaqun alaih.
Jadi kalau udah muttafaqun alaih itu paling tinggi derajatnya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi lah kita kalau muttafaqun alaih. Masih ditanyakan apa kapasitas kita menanyakan itu. Dan kalau sudah muttafaqun alaih maka yang disampaikan di dalam hadis tersebut kita terima dengan 100%, tidak lagi menyisakan persen-persen yang lainnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lainnya lahuma dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, anhu masih dari sahabat Adi bin Hatim, berkata sahabat Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, ma minkum, tidak ada di antara kalian, min ahadin, seorang pun, illa sayukallimu. Jadi ada min itu pun itu ya. Itu sedikit pun tidak ada. Tidak ada dari kalian seorang pun. Ini ya terjemahnya seperti ini, monggo. Tidak ada salah satu di antara kalian seorang pun illa sayukallimu, kecuali akan berkalam, kan berkalam langsung kepadanya, Rabbuhu, yaitu adalah Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu, tidak ada antara Allah Rabbnya wa bainahu dan orang tadi tarjumanun, yaitu penerjemah. Jadi nanti tidak pasti semua kalian, itu maksudnya pasti semua kalian nanti akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah. Karena bahasanya jangan dibayangkan seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa ini. Kalau Allah berkalam itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan yang diajak berkalam paham, karena itu Allah yang berkalam. Nanti di akhirat, tapi bukan di dunia. Nggak ada di dunia Allah berkalam kepada siapa. Nggak ada manusia yang langsung kalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Salah satunya adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ini kita jangan terlalu berharap berkalam dengan Allah. Nanti di akhirat akan berkalam dengan Allah tanpa penerjemah. Kita akan paham atas kehendak Allah. Fayang zuru, maka dia melihat aimana, pada sisi kanannya, minhu, darinya. Fala yara, maka dia tidak melihat illa ma qaddama, kecuali yang dia lakukan amal baiknya, karena sebelah kanan amal baik. Dia melihat sebelah kanan, oh amal baiknya dia. Hanya amal baiknya saja. Wayang zuru, dan kemudian dia melihat asy'ama min, pada sisi kirinya, fala yara illa ma qaddama, maka dia tidak melihat kecuali yang telah dia lakukan, yaitu amal buruknya. Amal baiknya sebelah kanan, amal buruknya sebelah kiri. Wayang zuru baina yadaihi, dan dia melihat ke depan, fala yara, maka dia tidak melihat apapun, illan naro, kecuali api neraka, tilqa awajih, di hadapannya. Itu. Nih ya, kalau tergelincir masuk neraka. Udah. Karena sebelum masuk surga pasti harus bersih. Itu pasti itu. Di surga udah nggak ada lagi dosa. Maka kalau masih ada dosa-dosa sisa-sisa, itu bersihkan di neraka dulu. Ya, dibersihkan di neraka dulu. Kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, di neraka dulu. Nah, kalau ada iman kita masih husnul khotimah, sudah dibersihkan, ya, diangkat oleh Allah ke surga. Kita harapkan tidak perlulah mampir ke neraka, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka kita mohon ampun terus. Minta ampun kepada Allah. Sehari semalam minimal 100 kali istighfar. Dalam rangka supaya Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita sehingga tidak perlu kita mampir ke neraka. Ya, orang beriman, orang Islam pasti masuk surga, itu pasti. Tapi mampir atau tidak itu tergantung Allah, mengampuni kita atau tidak, merahmati kita atau tidak, mengasihi kita atau tidak. Maka yang kita minta itu Allah mengampuni kita, mengasihi kita, merahmati kita, itu terus yang kita minta. Agar tidak perlulah mampir ke neraka. Fattakun naro, maka takutlah kalian ke api neraka itu. Nah, neraka itu Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahihnya, neraka itu ada 70.000 tali yang ditali itu. Setiap tali dijaga, ditarik oleh 70.000 malaikat. Besarnya api neraka luar biasa. 70.000 malaikat setiap tali, dan ada 70.000 tali yang menjaga neraka itu melahap lah. Ya.
Wah, itu kalau dijaga 70.000 kali 70.000, hampir berapa itu? 5 miliar, hampir 5 miliar, 4,9, 4 miliar 900 juta malaikat itu saking banyaknya. Satu malaikat besarnya itu antara telinga dan bahunya itu perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Betapa besarnya malaikat ya. Bumi kecil sekali ini, bumi kecil sekali itu neraka ya. Ya Allah, besar itu neraka. Itu ya kita percaya karena dari hadis Nabi. Walau bisik kita protein meskipun hanya dengan sedekah secuil kurma tadi. Nah, mampunya satu kurma, secuilnya disedekahkan. Bukan punya kaya raya sedekah setengah kurma. Mampunya memang setengah kurma karena dia hanya punya satu kurma. Disedekahkan secuil kurma itu. Itu menjadi ya nantinya dia selamat dari api neraka. Famal lam yajid, barang siapa yang juga tidak mampu dengan secuil kurma juga tidak mampu. Karena nggak punya apa-apa, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik, berkata-kata yang baik. Masa tidak mampu, tidak punya harta apapun, berkata-kata yang baik. Ya, itu adalah nanti menjadikan kita selamat dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat-sehat semua nggih. Amin.